Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu bab 6 tentang teorema Pitagoras. Adapun indikatornya ada 4. Yang pertama, pengertian triple Pitagoras. Yang kedua, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku berdasarkan triple Pitagoras. Yang ketiga, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang keempat, menentukan perbandingan panjang sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk itu, mari kita mulai saja dengan materi yang pertama, pengertian triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah pasangan tiga bilangan asli yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini ada beberapa macam tipe triple Pitagoras. Sebenarnya banyak sekali, tapi untuk tingkat SMP cukup kalian hafalkan 4 tipe saja. Yang pertama yaitu 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Yang ketiga 8, 15, 17. Dan yang keempat 7, 24, 25. Nah, selain bilangan itu sebenarnya ada beberapa pasangan bilangan yang lain, tapi semuanya itu hanya kita dapatkan dari kelipatan dari bilangan tersebut. Contohnya misalkan di sini 6 adalah 3 kali 2. Pasangannya adalah 8, 4 kali 2, 5 kali 2. Jadi 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras. Contoh yang lain misalkan 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Nah, 12, 16, 20 juga merupakan triple Pitagoras. Misalkan lagi di sini 5 kali 3, 15, 12 kali 3, 36, 13 kali 3, 39, dan seterusnya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, untuk apa kita belajar triple Pitagoras tersebut? Nah, mari kita lanjutkan materi yang kedua. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku berdasarkan triple Pitagoras. Contohnya, hitunglah nilai X pada gambar berikut. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya 15 cm, 20 cm, dan X cm. Nah, untuk menentukan nilai X di sini kita tidak perlu menghitung seperti pada pertemuan yang lalu. Kita cukup mencari FPB dari kedua sisi yang diketahui, yaitu 15 dan 20, itu FPB-nya 5. Sekarang 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu 4, ada 3, ada 4, tadi tipe ke-1 itu 5. Nah, sekarang karena di sini 5, maka tadi dibagi 5, sekarang kita kalikan 5. Sama dengan 25. Jelas? Oke. Nah, kalau selain itu kalian juga bisa menggunakan tabel seperti ini. 20, 15, pasangannya berapa? Nah, cari FPB-nya. Ternyata FPB-nya 5. Berarti 20 dibagi 5, 4. 15 dibagi 5, 3. Karena tadi dibagi, sekarang dibagi. 5 kali 5, 20. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Di sini sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya adalah X cm, 2,5 cm, dan 6,5 cm. Tentukan nilai X. Aduh, pecahan. Nah, sekarang jangan aduh dulu. Sekarang supaya mudah, kita buat dulu pecahan tersebut menjadi bulat. Supaya bulat bagaimana? Ya kalikan 2, karena 0,5. Kalikan 2 berarti ini 13. Ini 5. Ada 5, ada 13. Pasangannya pada triple tadi adalah 12. Nah, karena tadi dikalikan 2, maka sekarang 12 ini dibagi dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan 6. Betul kan? Ya, jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. Menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Yang dimaksud dengan segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Jadi bisa kedua sisinya sama panjang atau kedua sudutnya sama besar. Itu segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya marilah kita selidiki perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dengan cara menghitung panjang hipotenusanya. Jadi di sini yang biru sini kita akan menentukan X kuadrat. X-nya berapa?
X kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan akar 8. Nah, X itu sama dengan akar 4 kali akar 2. Ya, sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kalau sudah kita lanjutkan dengan segitiga yang lain. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi siku-sikunya 3 satuan. Berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. X sama dengan akar 18, X-nya sama dengan akar 9. Ini harus bilangan kuadrat, dikalikan akar 2. Akar 9 sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 akar 2. Sekarang kalau panjang sisinya 4. Berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Berarti X-nya sama dengan akar 32. Berarti X-nya sama dengan akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Coba kita amati sekarang. Kalau yang pertama tadi, panjang sisinya di sini 2, di sana 2, maka hipotenusanya adalah 2 akar 2. Kalau panjang sisinya 3, maka panjang hipotenusanya adalah 3 akar 3. Kalau panjang sisi siku-sikunya 4, maka X-nya sama dengan 4 akar 2. Nah, sekarang bagaimana kalau panjang sisi siku-sikunya itu A, satuan? Berarti X-nya sama dengan, cepat saja ya. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau A berarti A akar 2. Oke. Sudah ketemu? Sudah. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang panjang sisi siku-sikunya X satuan, maka panjang hipotenusanya adalah X akar 2. Ini kesimpulannya. Oke, jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Contoh, tentukan nilai X pada gambar berikut. Wah, mudah ini. Di sini 8, 8. Maka dengan cara singkat saja berarti X-nya sama dengan 8 akar 2. Beres. Contoh yang kedua. Di sini yang diketahui sepanjang sisi-sikunya X. Di sini X panjang hipotenusanya 12. Berarti bagaimana? Coba. Kalau di sini X, di sana X, maka hipotenusanya adalah X akar 2. Nah, X akar 2 itu sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 dibagi akar 2. Ya kan? Ya. Nah, supaya penyebutnya ini bukan bilangan rasional atau dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan bilangan 1. Di mana 1 itu merupakan akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2 kan 1. Nah, jadi sekarang 12 kali akar 2. 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 akar 2. Bisa? Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Menentukan perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi di sini khusus untuk segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, untuk selanjutnya mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi gambar di samping adalah segitiga ABC, ABC yang panjang sisinya 2x cm. Ini 2x, ini 2x, di sini juga 2x. Dengan CD merupakan sumbu simetri. Jadi di sini segitiganya segitiga sama sisi kan, ya. CD sumbu simetri. Kalau sumbu simetri berarti panjang di sini sama. Dulu di SD kan ya? Ya. Besar sudut di sini juga sama. Berarti panjang DB itu sama dengan panjang AD, sama dengan X. Dan sudut ACD sama dengan sudut BCD, sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya sekarang kita perhatikan pada segitiga
CDB. Kita pindahkan aja ke bawah. CDB. Di sini segitiganya. Sudutnya 30 derajat. Di sini 60 derajat. Panjang DB-nya itu X dan panjang CB itu 2X cm. Nah, sekarang berapa panjang CD? Nah, karena tadi di sini sudutnya 30 derajat, 60 derajat, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, CD kuadrat berarti sama dengan hipotenusa kuadrat atau BC kuadrat dikurangi DB kuadrat. Sama dengan kuadrat dari 2X. Bukan 2X kuadrat, awas. Kuadrat dari 2X dikurangi X kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat 4, X kuadrat dikurangi X kuadrat. Sama dengan 4X kuadrat dikurangi 1X kuadrat. Sama dengan 3X kuadrat. Berarti CD sama dengan akar 3. X kuadrat sama dengan akar 3 kali akar X kuadrat. Akar 3 tetap akar 3, akar X kuadrat sama dengan X. Nah, jadi panjang CD itu sama dengan X akar 3. Jelas? Oke, jelas. Coba kita perhatikan selanjutnya begini. Kesimpulan. Pada segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka panjang hipotenusa, jadi hipotenusa ini yang paling panjang di depan siku-siku, sama dengan 2 kali panjang sisi terpendek. Sekali lagi, panjang hipotenusa 2 kali panjang sisi terpendek. Dan panjang sisi siku-siku yang di depan sudut 60 derajat sama dengan sisi terpendek X dikalikan akar 3. Jadi X akar 3. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan panjang AB dan AC pada gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di titik A, sudut B-nya 60 derajat. Coba sudut C berapa? 30 derajat. Sisi terpendeknya yang mana? Yaitu AB. Nah, karena di sini 30 derajat, 60 derajat siku-siku, maka AB ini atau BC ini sama dengan 2 kali AB. Sehingga AB sama dengan setengah dari BC, sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang berapa panjang AC? Nah, kalau X-nya sudah ketemu, gampang saja, tinggal 4 akar 3. Nah, bagaimana? Cukup jelas? Oke. Kalau sudah jelas, untuk materi hari ini, saya cukupkan sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.